Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kami akan menyajikan sebuah kisah nyata. 32 pria dan satu wanita yang terkurung di pulau terpencil selama 7 tahun. Mereka sama sekali tidak mengadakan kontak dengan dunia luar. Ada kekosongan kekuasaan dan ketertiban di pulau itu. Saat itu, satu-satunya perempuan telah menjadi sumber daya yang paling langka di komunitas kecil, dan masing-masing pria ingin memiliki perempuan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan satu-satunya perempuan itu menjadi miliknya? Memonopoli atau dibagi secara merata, atau menjadi milik pribadi melalui pemungutan suara secara demokratis atau menggunakan kekerasan? Namun endingnya tidak terduga. Apa sebenarnya yang terjadi? Berikut mari kita telusuri dari awal. Menguji sifat manusia di pulau terpencil. Pulau Anatahan sendiri terletak di Samudra Pasifik, mencakup area 33 km persegi dengan gunung berapi aktif. Jadi, siapapun yang mungkin tersasar di pulau itu tak bisa bergerak kemana-mana lantaran letaknya yang jauh dari manapun wilayah di penjuru dunia. Dalam sejarahnya, pulau ini pernah dikunjungi seorang misionaris Spanyol pada 1868 silam. Ia dikabarkan membawa orang-orang pribumi keluar dari pulau Anatahan dan mulai membangun perkebunan kelapa yang menghasilkan 125 ton kelapa per tahun. Kemudian pada 1899, orang-orang Spanyol menjual pulau itu kepada Jerman dan dijual lagi kepada Jepang setelah Perang Dunia I. Setelah di tangan Jepang, pulau kecil itu direnovasi pemerintah Jepang dan mengirimkan seorang lelaki bernama Kikuchiro Higa untuk mengawasi 45 pekerja di perkebunan itu. Dia juga mengajak seorang saudaranya, Saochi Higa, dan istri mudanya yaitu Kazuko Higa. Tak lama setelah Perang Dunia II pecah, Pulau Anatahan tetap aman dan terbuka. Tapi Soichi khawatir tentang keselamatan saudara perempuannya yang tinggal di pulau lain bernama Saipan. Dia memutuskan untuk meninggalkan pulau itu untuk mencari saudarinya, sedangkan para pekerja mereka kembali ke Jepang. Soichi berjanji pada istrinya Kazuko bahwa dia akan segera kembali, tapi sejak saat itu tak pernah terdengar kabar darinya. Mengira suaminya telah meninggal, dia memutuskan untuk menjadi istri Tuan Kikuchiro, bos dari suaminya. Dari sinilah awal mula cerita Kazuko Higa menjadi ratu Pulau Anatahan itu. Pada tanggal 19 Juni 1944, pertempuran Laut Filipina merupakan adu senjata antara Amerika Serikat dan Jepang. Pertempuran yang menjadi bagian dari Perang Dunia II ini terjadi selama invasi amfibi AS ke Kepulauan Mariana yang terletak di sebelah timur Laut Filipina. Pertempuran Laut Filipina disebut-sebut sebagai pertempuran kapal induk terbesar dalam sejarah yang melibatkan 24 kapal induk dan 1.350 pesawat pengebom yang berbasis di kapal induk. Pertempuran Laut Filipina memang tidak berimbang karena pilot-pilot terampil AS dengan jam terbang yang tinggi dan menguasai berbagai taktik jitu melawan pilot-pilot Jepang yang masih amatir. Teknologi pertahanan anti pesawat di kapal-kapal induk AS juga lebih unggul daripada Jepang. Dalam pertempuran laut ini, 3 kapal pemasok Jepang ditenggelamkan oleh militer AS. Awak kapal yang selamat hanyut ke Pulau Anatahan, termasuk 10 tentara dan 21 pelaut Jepang. Saat itu, pulau tersebut menjadi dunia yang terdiri dari 32 pria dan 1 wanita. Pada awalnya, ketertiban di pulau itu masih stabil. Kikuchiro Higa dan Kazuko Higa, istri mudanya, menerima 31 orang yang selamat dan menyediakan makanan serta tempat tinggal untuk mereka. Orang-orang ini merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pasutri Kikuchiro Higa dan Kazuko Higa. Saat itu,
Militer AS membom pulau tersebut dengan serangan udara setiap hari. Semua orang di pulau itu berada dalam bahaya, dan suasana mencekam ini berlangsung selama lebih dari setahun. Pada 5 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Perang Pasifik berakhir. Sejak saat itu serangan udara harian pun dihentikan. Ketika orang-orang tidak lagi merasa tertekan untuk bertahan hidup, mereka akan mencari tujuan berikutnya, kepuasan. Seperti diketahui, Kikuchiro Higa dan Kazuko Higa bukanlah pasutri yang sesungguhnya. Sebagian besar dari 31 orang ini adalah pria muda dan penuh gairah. Mereka tidak tahan melihat Kikuchiro dan Kazuko tinggal seatap setiap hari. Mereka juga ingin rukun dengan Kazuko. Beberapa di antaranya kemudian menggoda Kazuko. Kikuchiro sangat posesif dan sangat tidak senang melihatnya, bahkan sampai adu jotos karenanya. Sehingga Jenderal Ishida pun menyarankan, sebaiknya kalian berdua menikah saja. Setelah menikah, Kazuko pun menjadi istri resmi Kikuchiro. Orang lain tidak boleh lagi menggoda Kazuko. Kikuchiro dan Kazuko menikah di hadapan semua pria di pulau itu. Namun setelah menikah, apakah lantas bisa menjamin mereka tidak akan lagi bentrok karena Kazuko? Fakta membuktikan bahwa pemikiran itu terlalu bodoh dan naif. Saat demikian, orang-orang di pulau itu mulai kehilangan nyawanya secara silih berganti. Pada Februari 1946, kapten kapal perang Jepang sakit parah dan meninggal dunia. Namun tidak ada yang tahu penyebab kematiannya. Jumlah korban selamat saat ini adalah 31 laki-laki dan 1 perempuan. Pada Agustus 1946, saat terjadi badai, pria A tersapu ombak dan meninggal. Dia adalah orang pertama yang meninggal yang berhubungan dengan Kazuko. Pria A selalu terang-terangan mengejar Kazuko. Dia juga kerap ditegur oleh rekan-rekannya karena mengintip dan melecehkan Kazuko. Tapi, benarkah pria A ini tewas tersapu ombak? Tidak ada yang bisa menyimpulkan. Jumlah korban selamat sekarang adalah 30 laki-laki dan 1 perempuan. Sebuah peristiwa terjadi beberapa hari kemudian sepenuhnya mengubah keseimbangan kekuatan di seluruh pulau. Mereka menemukan sebuah pesawat militer AS yang jatuh di pegunungan. Ada 2 orang sahabat yang biasanya memiliki hubungan baik, sebut saja B dan C. Kedua pria itu menemukan 4 pistol rusak dan 70 butir amunisi di reruntuhan pesawat. B menguasai mekanik pistol. Dia membongkar pistol yang ditemukan dan memasangnya kembali, dan terbentuk 2 pucuk pistol yang utuh. Beberapa hari kemudian, pria yang selama ini selalu berseteru dengan B dan C tiba-tiba meninggal. Menurut B dan C, pria itu tewas tertimpa buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Ini sekilas terdengar tidak masuk akal, dan tidak ada yang percaya apa yang mereka katakan. Orang-orang menduga penyebabnya adalah pistol milik B dan C. Salah satu dari mereka menodongkan pistol ke korban dan lainnya memukulnya dengan batu sampai mati. Kejadian ini membuat mereka takut pada B dan C. Pistol di tangan B dan C secara terbuka menyatakan kepada orang-orang bahwa B dan C akan membunuh siapapun yang melawan mereka. Kini jumlah korban selamat adalah 29 laki-laki dan 1 perempuan. Efek dari pistol B dan C di pulau itu semakin membuat takut orang-orang. Suatu hari, B berkata kepada Kazuko, "Jadilah teman wanitaku. Jika kamu berani mengatakan tidak, aku akan membunuh Kikuchiro, suamimu." Setelah mendengar ancamannya, Kikuchiro mau tidak mau harus setuju Kazuko untuk menemani pria B. Namun pria C juga meminta untuk menikmati Kazuko, dan B pun menyetujuinya. Selanjutnya kemudian terjadilah sesuatu yang aneh. Selama ini, Kazuko,
Kikuchiro dan pasangan berpistol B dan C tinggal bersama. Suasana hidup seatap ini berlangsung lebih dari setengah tahun, sampai pada musim gugur tahun 1947 terjadi perselisihan antara B dan C. C membunuh B dengan satu tembakan dan satu lagi pun tewas. Sekarang jumlah korban selamat adalah 28 laki-laki dan 1 perempuan. Saat itu terlintas dalam benak Kikuchiro, pria C bahkan bisa dengan tega membunuh B, temannya, apalagi dirinya. Jadi dia menawarkan untuk menyerahkan Kazuko kepada C dengan imbalan nyawanya. Namun Kikuchiro seakan tidak rela. Dia kerap beraktivitas di pondok Kazuko. 3 bulan kemudian, pria C tiba-tiba menghilang. Menurut Kikuchiro dan Kazuko, C pergi memancing di malam hari dan mati karena jatuh ke laut. Tapi tidak ada yang percaya cerita mereka. Bagaimana ceritanya sampai C bisa tenggelam padahal dia adalah seorang perenang hebat? Pria C kemungkinan besar dibunuh oleh Kikuchiro dan Kazuko. Dan sekarang jumlah korban selamat adalah 27 laki-laki dan 1 perempuan. Awalnya dikira dengan matinya B dan C, krisis di pulau itu akan terselesaikan. Namun tak disangka, di penghujung tahun 1948, Kikuchiro pun tewas secara misterius. Menurut saksi mata Kazuko dan pria D, Kikuchiro meninggal karena keracunan makanan. Tetapi dilihat dari fakta belakangan, di mana sejak pria D mengangkangi Kazuko dan 2 pucuk pistolnya, orang-orang menduga bahwa D berkolusi dengan Kazuko untuk mencabut nyawa Kikuchiro. Sekarang jumlah korban selamat adalah 26 laki-laki dan 1 perempuan. Pada awal Februari 1949, kepala kelasi kapal Kaiho Maru secara tidak sengaja jatuh dari tebing dan meninggal. Sementara kepala kelasi kapal Akebono Maru meninggal karena keracunan makanan. Keduanya telah mengungkapkan perasaan mereka pada Kazuko. Benarkah mereka mati secara tidak sengaja atau dihabisi? Ini pun menjadi misteri abadi. Sekarang, jumlah korban selamat adalah 24 laki-laki dan 1 perempuan. Selanjutnya kemudian giliran pria D. Pria D menghilang secara misterius setelah tinggal bersama Kazuko selama 18 bulan. Pistol dan barang-barang pribadinya masih ada, tetapi orangnya raib entah kemana. Mereka pun tidak punya pilihan selain menyatakan pria D telah tewas. Kini jumlah korban selamat adalah 23 laki-laki dan 1 perempuan. Karena tidak ada lagi yang berniat untuk merebut pistol tersebut, sisa lainnya yang masih hidup meminta Kazuko untuk membuang kedua pistol dan peluru tersebut ke laut. Sejak itu, Kazuko sendiri lagi. Kemudian orang-orang meminta Kazuko untuk memilih salah satu dari mereka yang tersisa untuk menjadi suaminya. Pada 28 Juni 1950, 8 bulan setelah Kazuko dan pria E tinggal bersama, sebuah kapal nelayan ke Pulau Anatahan di bawah pengawasan militer AS. Setibanya di pulau, mereka berseru dengan pengeras suara kepada penduduk pulau tersebut agar mereka segera keluar dari hutan dan bisa membawa mereka kembali ke Jepang. Namun orang-orang di pulau itu percaya bahwa Jepang belum kalah dalam perang. Militer AS hanya ingin menjadikan mereka sebagai tawanan perang. Jadi mereka bersembunyi di hutan. Hanya Kazuko yang keluar. Foto ini diambil setelah kapal ini menyelamatkan Kazuko. Anggota kru di foto semuanya tampak bersemangat, tapi ekspresi Kazuko justru membingungkan. Entah apakah itu ekspresi senang atau cemas. Kapal itu tiba di Saipan lebih dulu. Menteri Urusan Sipil Saipan dan Mayor Johnson dari Angkatan Darat AS secara khusus ke sana dan menenangkan Kazuko. Beberapa waktu kemudian, Kazuko dibawa kembali ke Jepang. Setahun kemudian, 4 orang lagi meninggal karena sakit di pulau itu, termasuk suami terakhir Kazuko, pria E.
Di bawah serangan propaganda terus-menerus dari militer AS, 19 orang yang tersisa akhirnya percaya bahwa Jepang telah takluk dan memutuskan untuk menyerah. Mereka pun mandi dulu, mencukur rambut, dan kemudian mengibarkan bendera putih di tepi pantai. Kapal-kapal yang lewat membawa berita tersebut kepada pasukan Amerika. Militer AS segera mengirimkan kapal untuk membawa tawanan perang. Dan lagi-lagi Mayor Johnson yang memimpin sebagai perwakilan militer AS dalam upacara penyerahan diri itu. Sejak mendarat di pulau itu pada Juni 1945 hingga berangkat pada 30 Juni 1952, mereka telah tinggal di pulau itu selama 7 tahun. Kisah 32 laki-laki dan 1 perempuan di Pulau Anantahan itu pun secara tidak sengaja diberitakan oleh media dan membakar gejolak perasaan masyarakat Jepang sehingga memicu gelombang penasaran akan Pulau Anantahan. Cerita mereka pun dilebih-lebihkan. Penggambaran media tentang Kazuko Higa sebagai Ratu Anantahan seakan disebabkan oleh kendali Kazuko terhadap penduduk pulau untuk saling membunuh. Kazuko Higa tiba-tiba menjadi selebriti di Jepang dan bahkan sebuah perusahaan film menghubunginya untuk membintangi film The Saga of Anantahan yang dirilis di Jepang pada tahun 1953. Pada tahun 1958, Kazuko kembali ke kampung halamannya di Okinawa dan menjalani kehidupan biasa. Kazuko meninggal karena tumor otak pada tahun 1972 pada usia 51 tahun. Lebih dari 70 tahun kemudian, dan saat membaca kembali kisah Pulau Anantahan tetap saja masih menggugah pikiran. Hal ini kembali mengungkap fakta tentang masyarakat. Ini adalah dunia hewan yang mengikuti prinsip hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang memutuskan segalanya. Publik pun memperbincangkan Kazuko Higa. Siapa sosok sebenarnya wanita ini? Apakah dia korban pertarungan laki-laki atau wanita yang mempermainkan laki-laki sesukanya? Selain diskusi-diskusi ini, sebenarnya ada sudut pandang lain yang juga patut direnungkan. Meski dalam lingkungan sosial sekecil itu pun di Pulau Anantahan, hanya ada 33 orang yang benar-benar menanti prinsip Pareto, yaitu yang biasa kita sebut dengan aturan 80-20. Konsep ini ditemukan oleh ekonom Italia, Vilfredo Pareto. Vilfredo menggunakan prinsip Pareto untuk menganalisa persebaran kekayaan pendapatan di negara Italia, yang mana pada penelitiannya diketahui bahwa 80% pendapatan kekayaan di Italia dimiliki oleh 20% dari jumlah populasi. Sebagai contoh misalnya, 80% produk kacang polong berasal dari 20% tanaman, dan 80% lahan dikuasai oleh 20% penduduk. Belakangan konsep ini diterapkan secara luas pada distribusi kekayaan masyarakat, produksi sosial, ilmu komputer, teori kontrol teknik, dan aspek lainnya. Orang-orang menemukan bahwa inilah fakta dunia. Singkatnya, 20% penduduk dunia menguasai 80% sumber daya. Aturan 80-20 bukanlah persamaan matematika resmi, melainkan fenomena umum yang dapat diamati dalam bidang ekonomi, bisnis, manajemen waktu, dan bahkan olahraga. Demikian juga kondisinya seperti di Pulau Anantahan dalam cerita di atas. Total ada 6 pria yang mengangkangi Kazuko Higa. Jika tidak termasuk jumlah orang yang meninggal karena sebab alamiah, maka jumlahnya tepat 20% dari 30 orang di atas. Artinya 20% orang mengendalikan orang lain dan secara aktif mengangkangi sumber daya. Dan lagi, 6 orang ini seakan sangat berkuasa dan memang menguasai sumber daya sesuai keinginan mereka. Tapi mereka semua tanpa terkecuali akhirnya mati jua. Artinya 20% orang ini belum tentu menjadi orang-orang yang terakhir tertawa dalam kemenangan. Dalam film dokumenter penyerahan diri militer AS ini, kita bisa melihat ke-19 orang Jepang yang selamat itu semuanya terlihat naif dan polos.
Mereka dengan sukarela mengundurkan diri dari persaingan di pulau itu. Sekilas mereka terlihat lemah dan seolah-olah secara alami memilih untuk berbaring. Namun dari sudut pandang lain, merekalah pemenang akhirnya karena mereka bertahan hidup. Juga karena mereka bertahan di pulau itu dan tidak mau menyerah. Mereka pun dieluk-elukan sebagai pahlawan nasional dan dihormati sepanjang hidup mereka setelah kembali ke Jepang. Karena itulah, dikatakan dunia ini sangat unik. Tidak ada kriteria yang pasti untuk keberhasilan dan kegagalan. 20% orang yang bersaing memperebutkan Kazuko semuanya mati. Sementara 80% dari mereka yang keluar dari persaingan itu menjadi pemenang dalam hidup mereka. Bagaimana sebaiknya kita menjalani hidup ini sebenarnya tidak ada jawabannya. Mungkin ketenangan batin adalah kondisi hidup terbaik. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.